세우라고 차 세우란 말 안 들려? 참 어디서 돈벼락 좀 안 떨어지나? 기억 넘어 진짜 돈벼락이다. 오늘은 제발 가지 마세요. 뭐야 이 새끼야! 귀신이야! 귀신! 못 간다니까? 죽여버린다고 했지! 급하게 찾을 놈이 생겼다. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 2 drama Kokdu Season of Deity yang dirilis tahun 2023. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Han Gejol bertanya siapa Solhi. Kokdu tidak ingat siapa atau seperti apa wajah Solhi. Dia hanya tahu namanya terukir di cincin yang selalu dia bawa. Dia adalah satu-satunya penyelamatnya. Kokdu minta pada Han Gejol untuk melihat cincinnya lagi. Tapi tetap saja dia tidak tahu dan dia marah karena sekarang rekan kerjanya di rumah sakit Pilsong sudah menganggapnya penipu dan pembohong. Kokdu mau menggantinya dengan uang atas kesalahan yang dia lakukan karena sudah berbicara jujur. Han Gejol hanya ingin Kokdu bertemu dengan komite pendisiplinan di rumah sakit Pilsong dan memastikan rumor mengenai dia menyuruhnya untuk berbohong tidak menyebar. Dia tidak mau dicap sebagai pembohong dan pengkhianat. Kokdu mau mengganti kerugian yang dialami Han Gejol. Dia kemudian bertanya lagi mengenai cincinnya. Han Gejol tetap tidak tahu dan tidak ingin berhubungan dengannya karena sejak bertemu dengannya, dia sial dan mengatakan kalau dia adalah kuburannya. Tiba-tiba muncul kenangan masa lalunya. 소녀에겐 다 무덤자리입니다. 다시 한번 말해봐. 내 무덤자리라고요. Kokdu menghampirinya, ingin menciumnya, tapi Han Gejol menolaknya. Membuat Kokdu terkejut karena dia ditolak manusia biasa. Dia harus menciumnya untuk mengetahui Han Gejol adalah Solhi atau bukan. Han Gejol sangat marah. Dia memperingatkannya untuk tidak muncul di hadapannya lagi, kemudian pergi meninggalkannya. Di pinggir sungai, Kokdu termenung merindukan wanita yang tidak dia kenali wajahnya. Dia pikir wanita itu mengenalinya, tetapi dia melihat wanita itu melupakannya. Akhirnya dia mengerti keinginan dewa ketika menyuruhnya untuk bereinkarnasi. Di rumahnya, Kokdu memberitahu Oksin dan Gaksin dia melihat kehidupan masa lalu Han Gejol. Kokdu merasa dia adalah Solhi. Sementara itu, Han Gejol berusaha untuk mencari kerja dengan menghubungi salah satu temannya. Temannya ternyata sudah tahu Han Gejol dipecat karena menipu. Dia kemudian memberikan informasi Jung Yiden membutuhkan dokter. Jung Yiden adalah mantan Han Gejol. Dia ngeduain Han Gejol dengan teman dekatnya yaitu Tae Jungwon. Hingga akhirnya mereka putus. Jung Yiden adalah atlet golf muda profesional. Di rumahnya dia melihat profil Jung Yiden. Dia ingin menghubunginya untuk mendapatkan pekerjaan. Tiba-tiba muncul iklan mencari dokter panggilan ke rumah dengan mendapatkan fasilitas rumah. Syaratnya berumur 30 tahunan dan spesialis pengobatan darurat. Keesokan harinya, Han Gejol bersama Hancol datang ke rumah yang akan diberikan olehnya selama menjadi dokter panggilan. Hancol khawatir kakaknya akan ditipu, jadi dia memutuskan untuk menemaninya. 좋다. Ketika melihat halamannya, Han Gejol teringat ibunya yang bernyanyi untuknya. Mereka berdua kemudian duduk mengenang ibu mereka. 너도 엄마 생각나? 나 얼굴도 잘 기억 안 나. Setelah itu, Han Gejol datang ke klinik di mana dia akan melakukan wawancara untuk bekerja. Di dalam, dia bertemu dengan Kokdu, pemilik klinik yang mencari dokter. Han Gejol tidak percaya dia membuka klinik padahal ingatannya hilang. Di pikirannya Han Gejol, orang yang ada di hadapannya adalah Do Jinwoo. Kokdu memberikan kontrak kerjasama yang berisi biaya sewa klinisnya gratis, keuntungan klinik untuknya, dan rumah yang ditinggali akan menjadi miliknya. Han Gejol langsung setuju. Ketika dia membaca ulang kontraknya, Kokdu menambahkan isi kontrak di halaman belakang yang berisi Han Gejol akan menjadi pacar Kokdu selama 90 hari. Jika kontrak dilanggar, biaya sewa klinik selama 10 tahun harus dibayar penuh. Semenit yang lalu, Han Gejol tidak melihatnya. Dia merasa kontraknya tidak adil. Han Gejol bingung.
Sebelumnya dia menjauhinya, kenapa sekarang malah mau menjadi pacarnya? Dia ingin Kok-do minta maaf atas semua perbuatan yang dia lakukan padanya. Melihatnya saja dia sudah marah, apalagi harus menjadi pacarnya. Han Ge-jol menolak untuk menjadi pacarnya. Dia akan membayar penuh untuk 10 tahun. Kok-do mengatakan biayanya $100.000. Adegan selanjutnya, dia menceritakan pada Hanchul dia tidak akan bekerja di klinik itu karena pemiliknya menyuruh untuk membayar biaya sewa sebesar $100.000 untuk 10 tahun. Itu berarti $830 per bulan untuk klinik dan rumah. Menurut Hanchul itu sangat murah. Han Ge-jol memutuskan untuk menyewa sendiri klinik dan rumahnya. Jadi dia akan membuka usaha klinik sendiri. Dia kemudian datang ke bank untuk meminjam uang, tapi gagal mendapatkan pinjaman karena dia masih ada cicilan pinjaman. Di luar bank, dia berharap badai uang terjadi. Tiba-tiba terjadi apa yang dia inginkan. Tidak lama Kok-do muncul. Dia yang menciptakan badai uang. Kemudian dia minta maaf padanya. Han Ge-jol mengatakan permintaan maaf diucapkan dengan kata-kata yang tulus, bukan uang. Kok-do mengulangi lagi permintaan maafnya dan memintanya untuk berkencan dengannya. Han Ge-jol menanyakan alasannya kenapa dia ingin berkencan dengannya. Kok-do mengatakan setiap dekat dengannya, ingatan masa lalunya kembali. Mendengar alasannya, tentu saja Han Ge-jol tidak mau menerimanya dan mengatakan akan mematahkan tulangnya kemudian pergi. Setelah Han Ge-jol pergi, Kok-do merasakan tulangnya patah dan tubuhnya sakit. Guys, kalian ingat kan pada part 1, apa yang diucapkan Han Ge-jol, mau tidak mau Kok-do akan melakukannya. Di rumahnya, Gaksin membantu mengobatinya. Tiba-tiba dia mendengar suara bisikan untuk membunuh lagi karena jam menunjukkan pukul 9:09. Gaksin memperlihatkan foto Choi Kwang-mo, orang yang akan dia bunuh. Anehnya, dia tidak bisa menghilang, tapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan kekuatannya menjadi lemah. Dia kemudian pergi menggunakan mobil Oksin yang berwarna emas. Di depan rumah sakit, orang-orang melakukan protes karena Choi Kwang-mo telah membunuh seorang gadis kecil bernama Yuna untuk mendapatkan uang kompensasi. Choi Kwang-mo adalah ayah adopsi Yuna. Sementara itu, Hanchul dari kepolisian Seoul khusus datang ke Yongpo untuk melakukan interogasi padanya. Polisi tahu dia sudah beberapa kali mencoba membunuh Yuna, tapi tidak ada bukti. Suster memberitahu jam besuknya sudah habis. Hanchul harus pergi. Ketika Choi Kwang-mo sendiri, dia datang. Kok-do mengatakan manusia tidak akan pernah tahu bahwa dia melemparnya dari atas jembatan. Dia sangat marah karena ada manusia yang rela membunuh demi mendapatkan uang kompensasi. Dengan pisau dia melukai Kok-do, tapi dengan mudah Kok-do membunuhnya. Dia pergi ketika Jungwon datang. Lampu padam, tapi Jungwon masih bisa mengenali bayangan Jinwoo. Di parkiran, Hanchul melihat mobil ambulans datang. Tidak sengaja, Kok-do menabrak mobilnya. Hanchul mengejarnya hingga jalan buntu. Tepat sebelum Hanchul membuka pintu mobil, Kok-do berhasil menghilang. Keesokan harinya, mereka melihat berita di televisi, mobil Mas Oksin menjadi bukti pembunuhan Choi Kwang-mo. Kok-do minta Oksin untuk mengaku pada polisi mobilnya dicuri. Selanjutnya, Han Ge-jol datang menemui Moon Mayong-ja untuk meminjam uang. Dia mendapatkan informasi dari bank. Mayong-ja mengelola dana pengembangan komunitas Yongpo yang mendukung perusahaan rintisan. Tanpa Han Ge-jol sadari, Kok-do sudah ada di belakangnya. Dia datang untuk menggagalkan rencana Han Ge-jol mendapatkan pinjaman. Mayong-ja menyuruh Han Ge-jol untuk mengaduk hingga tercampur rata sebelum dia memutuskan akan meminjamkan uang atau tidak. Han Ge-jol menyuruh Kok-do untuk mengaduknya. Setelah selesai, dia melanjutkannya. Mayong-ja melihat Han Ge-jol yang rajin, jadi dia percaya Han Ge-jol bisa mengembalikan uangnya. Padahal yang ngerjain Kok-do ya guys. Setelah itu, Mayong-ja memberitahu dia akan memberikannya pinjaman. Han Ge-jol sangat senang, dia bisa membuka klinik sendiri. Sementara Kok-do kesal karena dia malah membantunya untuk mendapatkan pinjaman, bukan sebaliknya. Kok-do bertanya pada Han Ge-jol kenapa dia tidak menyukainya. Han Ge-jol bukan tidak menyukainya. Dia hanya tidak cukup menyukainya hingga ingin berkencan dengannya. Dia ingin Kok-do membuktikan cintanya, bukti kalau memang mereka ditakdirkan bersama. Beberapa hari kemudian, Han Ge-jol pindah ke Yongpo. Dia minta bantuan Kok-do untuk mengangkat barang-barang. Tiba-tiba seorang pria melihat ke arah Kok-do dan mengatakan kalau dia hantu, kemudian dia jatuh.
Han Gejol memeriksa kondisinya dan menyuruh Kokdo untuk menghubungi 911. Di rumah sakit, Mayongja muncul. Ternyata dia adalah suami Mayongja. Han Gejol memberitahu suaminya mengidap diabetes dan harus menjalani tes. Tapi dia tidak mau, malah mengancam tidak akan meminjamkan uang jika dia ikut campur urusan rumah tangganya. Di klinik, Kokdo mengatakan untuk tidak berhubungan dengan Mayongja. Dilihat dari memar di tubuh suaminya, kemudian dia merasa pusing, pingsan, berhalusinasi, dan kejang. Itu artinya Mayongja meracuni dan menyiksa suaminya. Pada malam harinya, Kokdo stalking media sosial Han Gejol. Dia sangat penasaran kenapa Han Gejol menolaknya. Kemudian dia tiba-tiba pindah ke kamar Han Gejol. Dia memandanginya yang sedang tidur. 무슨 잠을 자는 겐지. Setelah itu, dia melihat foto Han Gejol bersama ibu dan adiknya. Ketika di akhirat, dia sedang menuntun seorang wanita. Ketika menuntun orang yang telah meninggal, dia akan berwujud orang yang sangat mereka ingin temui agar mereka mau mengikutinya. Tiba-tiba Han Gejol terbangun, kemudian berteriak. Adiknya datang, tapi tidak ada siapa-siapa di tempat itu selain mereka. Keesokan harinya, Han Gejol datang ke rumah Mayongja. Dia menanyakan apakah benar dia mencampur obat yang salah untuk diberikan pada suaminya hingga dia berhalusinasi. Mayongja marah karena dia mencampuri urusannya dan tidak jadi memberikannya pinjaman. Dia kemudian menghubungi polisi melaporkan Han Gejol. Kokdo menghipnotisnya. Dia berubah menjadi ibunya dan bertanya kenapa dia sangat membenci suaminya hingga memukulinya. Mayongja mengatakan dia tidak pernah memukuli suaminya. Suaminya sering hilang kendali dan jatuh. Dia juga hanya beberapa kali memberikan obat yang salah agar dia berhalusinasi melihat hantu di tempat judi. Jadi dia tidak datang lagi ke tempat judi. Dia tidak mau meninggalkan suaminya dan khawatir uang suaminya akan diambil orang. Setelah mendengar pengakuannya, Kokdo pergi dan Han Gejol mengikutinya. Han Gejol mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya. Kokdo meminta Han Gejol untuk menerima uang darinya. Tidak perlu membayarnya dan ambil saja kliniknya. Sultan banget ya guys. Han Gejol tidak bisa menerimanya. Menurutnya apa yang terjadi di Yongpo seperti mimpi. Bisa memiliki klinik sendiri dengan hanya membayar $830. Kemudian bisa membeli rumah untuk tinggal dan mendapatkan kontrak kencan yang tidak masuk akal. Menurutnya semua itu sangat romantis dan sejujurnya Kokdo membuatnya bahagia. Han Gejol pergi meninggalkan Kokdo. Saat itulah Kokdo mulai menyanyikan lagu yang biasa ibu Han Gejol nyanyikan untuknya. Mendengar lagu itu, dia berhenti dan menghampirinya. Han Gejol bertanya apakah dia mengenal ibunya. Kokdo mengatakan dia sangat mengenal ibunya. 잘 알지. Setelah ibunya meninggal karena kecelakaan, Kokdo menuntun ibunya dengan wujud Han Gejol. Sedangkan yang lainnya yang mati dengan keadaan tidak baik. Ketika dituntun, mereka biasanya dalam keadaan marah dan melepaskan segala kebencian mereka. Membuat Kokdo merasakan kesedihan, kegelisahan, dan kesakitan hingga dia berharap semuanya berakhir. Saat itulah dia mendengar ibu Han Gejol bernyanyi untuknya. Lagu yang dinyanyikannya membuatnya merasa seperti hujan setelah kekeringan yang parah. Dia kemudian memeluk Kokdo. Ini adalah pertama kalinya dia menerima hadiah dari orang mati. Ibu Han Gejol terkejut mengetahui dia sudah mati. Sebagai imbalan lagu yang dia nyanyikan, Kokdo mau memberikannya hadiah. Dia boleh mengatakan apa saja yang dia inginkan. Dia minta pada Kokdo jika bertemu dengan putrinya, tolong manjakan dia dan lakukan apapun yang dia minta. Dia berharap entah di akhirat atau di dunia, ada seseorang yang mau memanjakan dan melakukan segalanya untuk putrinya seperti seorang ibu. Kokdo berjanji akan melakukan apapun yang dia minta, dan dewa tidak bisa melanggar janji yang sudah dibuat. Nah guys, ini nih alasan kalau Han Gejol nyuruh, pasti mau nggak mau dilakukan oleh Kokdo. Kembali ke dunia, Han Gejol bertanya kenapa sebelumnya dia mengatakan tidak mengenal ibunya. Do Jinwoo pasti tidak tahu takdir kehidupan manusia, tapi Kokdo tahu semua mengenai ibu Han Gejol, mulai dari nama, tanggal lahirnya, dan meninggal di usia 37 tahun. Han Gejol penasaran di mana Kokdo bertemu dengannya. Kokdo menjawab di jalan yang akan diambil semua orang saat mereka pergi. Guys, Han Gejol pikir di jalannya itu di dunia. Kokdo pasti bertemu dengan ibunya saat dia sedang sakit di jalan karena ibunya seorang paramedis. Kokdo malah nerusin salah pahamnya dengan mengatakan dia memang bertemu dengan ibunya ketika sedang sakit.
Han Gejol kemudian bercerita saat dia menangis, pasti ibunya akan menyanyikan lagu itu untuknya. Lagunya akan membuatnya merasa tenang dan tertidur. Setelah itu dia ngatain Kokdu cengeng. Jadi ibunya menyanyikan lagu untuk menenangkannya. Han Gejol kemudian mengucapkan terima kasih karena sudah bertemu dengan ibunya, mengingatnya dan membicarakannya dengannya. Setelah itu mereka pulang bersama. Kokdu mendengar di radio berita mengenai geng beruang hitam, organisasi perdagangan narkotika terbesar yang berhasil kabur dari pengepungan yang dilakukan polisi. 2 polisi dilaporkan terbunuh dan 12 polisi lainnya terluka parah. Kokdu melihat jam menunjukkan pukul 9:09. Dia mendengar bisikan matilah. Kokdu minta Han Gejol untuk berhenti. Han Gejol khawatir melihat Kokdu yang kesakitan. Tidak sengaja tangan Kokdu mendorongnya. Dia hilang kendali dan menabrak seorang pria di jalan. Ketika turun dari mobil, dia melihat pria itu sudah menghilang. Dia kembali ke mobil dan melihat Kokdu juga menghilang. Di pelabuhan, polisi yang menyamar dianiaya geng beruang hitam. Kokdu datang ketika polisi itu mau ditusuk. Dia kemudian menghabisi mereka semua. Setelah itu dia menangis karena dia merasa muak harus membunuh manusia setiap hari. Dia ingin dewa membunuhnya. Keesokan harinya, Han Gejol menyuruh Kokdu untuk datang ke klinik. Dia bertanya kenapa semalam meninggalkannya. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Kokdu menjawab, jika dia bersamanya, sesuatu benar-benar akan terjadi karena tidak mudah untuk menahan dirinya. Jadi seharusnya dia bersyukur. Guys, Han Gejol salah paham lagi. Dia pikir Kokdu mau ngapa-ngapain dia. Pikirannya udah kotor aja. Dia kemudian memberikan uang $100.000 padanya untuk biaya sewa klinik dan rumah selama 10 tahun. Mayongja meminjamkannya uang. Kokdu kesal dan dia ingin buru-buru pergi. Han Gejol menahannya. Dia pikir Kokdu kesal karena dia menolak uang, klinik, rumah, dan menjadi pacarnya. Han Gejol mengajaknya untuk berhubungan singkat agar mereka saling mengenal. Keesokan harinya, Han Gejol memasang papan nama dan memberikan kartu namanya pada Kokdu. Kemudian dia menyuruhnya untuk ikut menemui pasiennya menggunakan motor. Guys, dia teriak-teriak apalagi pas tahu dia disuruh megangin kateter urin. Di rumahnya, Kokdu menyuruh Gaksin untuk menjadi perawat di klinik Han Gejol. Awalnya dia menolak karena dirinya adalah seorang dewa gosip YouTuber yang sangat terkenal di dunia ini. Tapi karena Kokdu mengancam akan melemparnya ke atas, akhirnya dia setuju. Gaksin datang dengan pakaian nyentrik ketika wawancara agar ditolak bekerja di klinik. Tapi ternyata Han Gejol malah langsung menerimanya tanpa bertanya apa-apa. Walaupun ketika melihat lamarannya, Gaksin belum pernah bekerja sekalipun. Gaksin mengajukan syarat, dia mau bekerja tapi dia bisa datang bekerja kapanpun dia mau dan pulang tepat waktu. Tidak mau bersih-bersih dan lembur. Dia mau dibayar tapi tidak melakukan apapun. Han Gejol setuju, membuat Gaksin kesal. Hari itu mereka mulai datang ke rumah pasien. Gaksin menginjak kotoran, menemani anak-anak bermain dan kena muntahan pasien. Di kantor polisi, para polisi melihat korban pembunuhan yang membeku. Mereka tidak mendapatkan petunjuk untuk mengidentifikasi metode atau alat pembunuhannya. Mereka juga memeriksa mobil Oksin dan sudah mengetahui bahwa Oksin atau pemilik grup Bulha pemilik mobilnya. Di dunia ini, Oksin adalah pengusaha sukses memiliki perusahaan grup Bulha. Polisi mendapatkan informasi mobil itu dicuri. Jadi kasus ini adalah kasus yang rumit untuk dipecahkan, di mana Hancol yang akan menanganinya. Beberapa hari kemudian, Han Gejol bertemu Kokdu. Ketika dia melihat jepit rambut Han Gejol, muncul ingatan masa lalunya. 뭐지, 이 기억은? Kokdu bertanya apakah mereka pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Han Gejol menjawabnya, 3 hari yang lalu mereka bertemu. 3 hari adalah masa lalu. Guys, salah paham lagi ya. Han Gejol mengajaknya ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Korban kecelakaan itu sekarang ada di kantor polisi. Kokdu tidak mau, tapi kakinya melangkah sendiri menuju motor. Di kantor polisi, Han Gejol melihat Jung Yiden, mantan pacarnya yang menjadi korban kecelakaan. Han Gejol yakin orangnya bukan dia dan menuduhnya mau mendapatkan uang asuransi. Tapi polisi membelanya.
Untuk apa dia menginginkan uang asuransi? Karena dia adalah atlet golf profesional sambil menunjuk sebuah poster. Han Ge-jol melihatnya, kemudian menunjuk pria itu adalah korban kecelakaannya. Dia bernama Park Chung-song. Jung Yi-den mengatakan Park Chung-song sudah meninggal 2 bulan yang lalu saat menyelamatkan anak-anak dari tanah longsor. Ketika Han Ge-jol menuju keluar, Jung Yi-den menghentikannya. Dia menanyakan kabarnya. Han Ge-jol yang masih sakit hati karena diduain dan diputusin mengatakan kalau dia berharap mereka tidak akan bertemu lagi. Kok-du yang cemburu melepaskan tangannya dan mengatakan kalau dia adalah hubungan singkatnya. Di luar kantor polisi, Kok-du melihat ke arah Jung Yi-den. Muncul kenangan masa lalunya, tapi dia tidak ingat siapa dia. Kok-du bertanya pada Han Ge-jol apakah dia yakin Jung Yi-den bukan korbannya. Han Ge-jol yakin pria di poster yang dia bawa adalah korbannya. Dia menyuruh Kok-du untuk mencarinya. Di tempat yang lain, Oksin menghadiri konferensi pers uji klinis tahap 3 Pilsong Bio. Pilsong adalah perusahaan saingan Bulha. Pilsong menemukan obat untuk memperbaiki kerusakan ligamen. Obat itu berhasil menyembuhkan hingga 95%. Jika fase ketiga uji klinis berhasil, mereka akan menguasai pasar dengan menghasilkan $7 miliar setiap tahun dan kekayaan bersih perusahaan akan mencapai $100 miliar. Setelah konferensi pers, Kim Pil-soo bertemu dengan seseorang yang memberikan daftar korban malpraktik medis di pusat kesehatan Pilsong, di mana salah satunya adalah Jang Mi-sun. 언론에 뿌릴까요? Pria itu mendapatkan daftar korban dari pusat kesehatan Pilsong, manajer Park Chung-song. Pria itu juga memberitahu Park Chung-song bersembunyi di suatu tempat dan pura-pura mati. Kim Pil-soo menyuruh Jung-sik untuk mencarinya. Kok-du datang ke klinik. Dia mengajak Han Ge-jol untuk mencari Park Chung-song. Kok-du sudah menemukannya, tapi dia minta pada Han Ge-jol untuk memutuskan hubungan dengan Jung Yi-den. Mereka datang ke rumahnya. Dia mengalami cedera akibat ditabrak Han Ge-jol. Han Ge-jol memeriksa keadaannya dan menyuruh Kok-du untuk menghubungi 911. Dia kemudian menyuruh Kok-du untuk mengambil bantal, duduk, memegang dan menarik kakinya. Semua Kok-du lakukan dengan terpaksa karena dia tidak bisa menolak semua perintah Han Ge-jol. 그만. 옥두 씨는 움직이지 말고 여기 그대로 있어요. Hingga dia mengucapkan tubuhnya bukan miliknya. Park Chung-song pingsan. Tiba-tiba Jung Yi-den datang. Han Ge-jol marah karena dia telah menipu orang dengan memanfaatkan nyawa orang. Han Ge-jol mengatakan sudah menghubungi 911. Dia minta pada Jung Yi-den untuk membawa ke rumah sakit untuk dioperasi dan berbicara dengan polisi. Jung Yi-den tidak bisa membawanya ke rumah sakit umum. Dia sudah menemukan rumah sakit yang merawat tunawisma dan orang-orang tanpa keluarga. Dia akan menjelaskan setelah semuanya berakhir. Saat ini nyawa Park Chung-song dalam bahaya. Itu sebabnya dia bersembunyi. 911 datang, Han Ge-jol keluar. Dia memberitahu mereka pasiennya adalah Kok-du. Di rumah sakit, Jung Yi-den mengirim pesan pada Han Ge-jol. Dia berhasil membawanya dengan selamat dan sekarang sedang dioperasi. Sementara itu, Kok-du dan Han Ge-jol di rumah sakit. Kok-du melihat jam di dinding, menunjukkan pukul 9:09. Dia langsung kabur. Di lorong dia mendengar bisikan bunuh dia, membuatnya merasa kesakitan. Han Ge-jol berusaha untuk menenangkannya. Kok-du mencekik lehernya. Han Ge-jol menutup telinganya dan mengatakan jangan dengarkan siapapun yang ingin menyakitinya. Saat ini dengarkan dia saja. Ajaib guys, bisikannya hilang. Setelah itu Kok-du menangis. Di tempat yang lain, yaitu di rumah sakit Pilsong cabang Yongpo, Jung-won diberitahu Jin-woo ada di Yongpo sekarang. Jung-won merasa aneh kenapa dia belum menghubunginya sekalipun. Sa-guk-hwa mengatakan orang-orang melihat Jin-woo bertingkah aneh. Jung-won akan menemuinya untuk menyelesaikan masalah hubungan mereka. Tiba-tiba Han-chul datang. Dia memperkenalkan diri sebagai detektif polisi. Han-chul memperlihatkan bukti-bukti pembunuhan Choi Kwang-mo. Dia bertanya mengenai kantong infus yang membeku. Jung-won menjelaskan seseorang tiba-tiba melewatinya. Dia merasa kedinginan dan terjadi kantong infus yang membeku, tapi dia tidak tahu siapa orangnya karena lampu mati. Di rumahnya, Kok-du tertawa sendiri. Dia sangat senang karena sekarang dia hanya mendengar suara satu orang, yaitu Han Ge-jol. Oksin dan Gaksin mengawasinya. Oksin mengatakan Kok-du menyukai dan jatuh cinta pada Han Ge-jol sejak dia membiarkannya membuka klinik dan memberinya semua uang. Selain itu, dia hanya bisa mendengar suaranya dan senang mendengarnya. Pada malam hari, Kok-du menghubungi Han Ge-jol. Dia tanya apa yang sedang dia lakukan. Han Ge-jol ngaku kalau dia lagi membaca buku. Kok-du tahu dia sedang makan karena ada nasi di pipinya.
Sekarang setiap jam menunjukkan pukul 9:08, Kok-du akan menghubungi Han Ge-jol, memintanya untuk mengucapkan, "Dengarkan aku saja." Di malam yang lain, hujan turun. Kok-du datang memayunginya seperti Totoro. Han Ge-jol kemudian mengatakan, "Dengarkan aku saja." Malam selanjutnya, Kok-du menyalakan lampu di sekitar mercusuar dengan jarinya. Dia kemudian menghubungi Han Ge-jol, mengajaknya datang ke mercusuar kapan-kapan karena tempatnya nyaman dan tenang. Han Ge-jol menceritakan, di film, pasangan yang berkencan di mercusuar dibunuh. Jika mereka bertemu preman atau pembunuh, dia pasti tidak akan bisa melawannya. Han Ge-jol nggak tahu guys, dia datang ke dunia untuk mengurus orang jahat seperti mereka. Kok-du mengatakan, dia tidak akan membiarkannya terluka karena dia istimewa. Berkat dirinya, dia bisa merasakan malam yang nyaman dan tenang. Han Ge-jol merasa senang mendengarnya. Setelah mengucapkan selamat malam, Kok-du menutup teleponnya. Keesokan harinya, Jung-sik menemukan kartu nama Han Ge-jol di tempat Pak Chung-song bersembunyi, kemudian melaporkannya pada Kim Pil-soo. Dia menyuruh Jung-sik untuk mencari Han Ge-jol dan menyelesaikan masalah ini. Sementara Han Ge-jol tidak ada panggilan dari pasien hari ini. Jadi, dia mengirim pesan pada Kok-du untuk piknik hari ini di mercusuar. Gaksin menjawabnya, kemudian dia menghapus pesan yang dia jawab. Dia mau Han Ge-jol marah pada Kok-du dan mereka bertengkar. Kemudian menutup klinik dan dia berhenti menjadi perawat. Sementara Kok-du tidak tahu dia sedang asik bermain games. Setelah menyiapkan makanan untuk piknik, Han Ge-jol menuju mercusuar. Terlihat Jung-sik mengikutinya. Han Ge-jol menunggu Kok-du. Dia naik ke mercusuar, mencoba menghubungi Kok-du, tapi ponselnya tidak diangkat. Tiba-tiba Jung-sik menyerang dan mendorong hingga jatuh ke laut. Han Ge-jol memanggil Kok-du. Dia langsung menyelamatkannya. Setelah itu, Kok-du berusaha untuk membangunkannya. Ketika membuka matanya, Han Ge-jol melihat dan memanggil Uhyeon. Han Ge-jol kemudian menciumnya dan muncul ingatan masa lalu Kok-du. Setelah itu, dia pingsan. 설이구나. Guys, part 2 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.